Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini, Ruslan TV akan menayangkan wawancara eksklusif bersama Dr. Kiai Haji Farhan Indra MA yang merupakan petugas haji senior yang telah mendapatkan amanah hingga 7 kali melaksanakan tugas sebagai bimbat atau bimbingan ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia secara keseluruhan. Pengalaman beliau yang luar biasa ini tentu sangat menarik untuk kita perbincangkan, sekaligus juga mendapatkan informasi tentang problematika pelaksanaan ibadah haji Indonesia khususnya. Berikut wawancara kita bersama Kiai Haji Dr. Farhan Indra MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ini tugas yang keberapa, Pak Haji? Iya. Kalau dihitung-hitung, saya mengawali bertugas haji tahun 2000. Kemudian ketua kloter 2005, 2010. Ya insyaallah ini adalah haji yang ke-7 lah. Masya Allah. Haji yang ke-7. Luar biasa ya panggilan Insyaallah masih diberikan amanah oleh pemerintah untuk melayani jemaah kita. Saya kira itu panggilan Allah ini. Amin insyaallah. Dan tidak semua orang punya kesempatan, apalagi sampai 7 kali. Kalau dari beberapa penugasan atau beberapa kali mendapatkan amanah sebagai petugas haji, khususnya di bidang bimbingan ibadah, problem terbesar yang dialami untuk haji tahun ini apa kira-kira, Pak Yai? Ya, baik Ustaz Ruslan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah penyelenggaraan haji, ini setahu hemat saya lah, setiap tahun pasti akan ada persoalan. Iya. Dan setiap penyelenggaraan haji lain lagi persoalannya antara yang satu dengan yang lain. Oh, Ya, itu makanya pemerintah dalam hal ini bidang penyelenggaraan haji dan umroh terus melakukan evaluasi dan kajian, kemudian membuat inovasi baru dalam rangka membuat haji ini lebih baik pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat penyelenggaraan musim haji tahun 1443 Hijriah itu bertepatan dengan tahun 2022 Miladiah ini kan kita lihat baru saja kita mengalami musibah yang namanya pandemi COVID. Pandemi COVID. Sehingga haji vakum berapa tahun? Benar. Jadi 2 tahun kita vakum di dalam penyelenggaraan haji. Jadi dengan vakumnya ini kan membuat resah juga bagi jemaah. Apakah sampai umurnya untuk melaksanakan haji, atau mereka mengatakan inilah kondisi saya sekarang sehat, yang akan datang belum tentu saya sehat. Padahal jujur kita juga yang namanya pelayan terhadap jemaah haji ini, yang mengurusi masalah haji ini jauh lebih kompleks ya. Iya, lebih kompleks masalahnya. Bahkan kita juga tidak nyaman juga dalam 1 tahun 2 tahun tidak ada penyelenggaraan haji. Nah, akhirnya alhamdulillah terbuka pintu kesempatan. Pertama memang COVID sudah melandai, bahkan sudah hampir habis. Kemudian Arab Saudi juga sudah membuka pintu seluas-luasnya. Kemudian pihak pemerintah kita juga bersungguh-sungguh dalam menyiapkan jemaah tadi dalam mengantisipasi wabah dengan adanya suntikan COVID tadi ini. Ya, untuk tahun ini Arab Saudi memberikan kesempatan kepada umat Islam sedunia dengan jemaah 1 juta orang jemaah. Alhamdulillah untuk Indonesia jemaah paling tinggi
jumlah yang diberikan kesempatan berangkat haji di tahun ini yakni lebih kurang 100.054 jemaah. Ya, termasuk kemarin ada kesempatan sebenarnya ya, untuk penambahan Ya, diberikan jamaah tambahan haji. 10.000 ya Iya. oleh Arab Saudi, tapi karena mengingat waktu yang sangat singkat dan terbatas, tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu untuk memproses penambahan jumlah jemaah yang 10.000. Kalau sebagai petugas bimbingan ibadah, kira-kira problem yang paling berat khususnya untuk jamaah haji kita apa saja kira-kira? Ya, tentu yang pertama kita harus memaklumi bahwa masih banyak mindset dari umat Islam kita ini berhaji itu waktu masa tua. Bisa jadi mungkin setelah dia selesai menyekolahkan anak atau bekerja, masuk ke purna bakti, tidak ada lagi pemikiran yang lain, maka disitulah konsentrasi untuk berhaji. Nah sebenarnya yang namanya haji ini ketika kita masih sehat. Nah kalau badan fisik kita sehat, insya Allah haji ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah haji juga termasuk dikatakan ibadah badaniyah wa maliyah. Tidak hanya dia fisik badan, tapi juga memerlukan biaya. Berarti istitoah itu sangat luas ya cakupannya. Kalau terkait dengan manasik hajinya, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan sehingga haji jamaah kita itu menjadi lebih maksimal? Ya, baik. Itu yang pertama tadi sudah saya katakan ke Ustaz Ruslan. Yang kedua memang problemnya tingkat SDM, pendidikan jamaah kita ini tidak sama. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang hanya tamatan S1, tamatan SMP, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Tentu ini harus diformulasikan bagaimana bentuk bimbingan manasik yang memang sesuai dan pas sehingga mereka mampu menyerap dan menerima apa yang diinginkan oleh pemerintah kita agar jemaah ini bisa melaksanakan haji secara mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Dan ini sudah mulai banyak, sudah lama kita laksanakan, seperti adanya bimbingan manasik 7 kali di Kakua kecamatan, kemudian ada lagi 2 kali bimbingan manasik di kabupaten kota, ditambah lagi adanya pihak swasta yaitu KBIHU yang menyelenggarakan bimbingan manasik yang bertujuan bagaimana jemaah tadi bisa terayomi dan bisa membekali mereka dengan ilmu manasik. Iya, terima kasih Pak Yai. Kalau secara kasuistis dari rangkaian manasik haji itu ada nggak misalnya secara kasus per kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jamaah kita? Ya, tentu ini kan terpulang kembali kepada pemahaman dan penyerapan ilmu manasik yang mereka terima ini. Jadi kalau belajar di waktu tua ini, semangat mereka ketika belajar dapat, tapi begitu pulang lupa apa yang sudah diajarkan dan dipelajari tadi. Nah, kecenderungan ini kadang-kadang harus berulang penyampaian informasinya. Bagaimana larangan-larangan terhadap ihram, bagaimana yang tidak boleh ketika kita sedang berihram melaksanakan ibadah. Nah, inilah yang perlu secara terus-menerus berkelanjutan disampaikan kepada jamaah tadi oleh kita semua yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Ya, kalau secara skala prioritas kira-kira itu tugas siapa itu kira-kira Pak Kiai? Sebenarnya kalau masalah manasik haji ini adalah tugas kita semuanya umat Islam ini, cuman kan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan haji itu memberikan pembinaan, kemudian pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji. Mulai sejak mereka datang melakukan pendaftaran sampai dengan proses pemberangkatan, bahkan sampai kepulangannya ke tanah air, itu menjadi bagian daripada tugas pemerintah di dalam memberhasilkan
jemaah tadi untuk mendapatkan haji yang mabrur. Oke, jadi berarti ini tugas kita bersama ya, Tugas kita pemerintah bersama. maupun petugas haji, tapi Iya. juga KBIH saya kira ya Nah, punya KBIH juga merupakan bagian tugas. daripada mitra pemerintah Oh iya. yang juga harus bersama-sama seiring sejalan di dalam memberikan pembinaan terhadap jemaah kita itu. Oh iya. Satu lagi Pak Kiai. Ya. Ini kan kalau jamaah haji Indonesia, kita hajinya itu kan haji tamattu ya Pak Ya. Kiai. Nah, haji tamattu itu kan artinya ada kesempatan-kesempatan setelah umroh wajib untuk melakukan berbagai macam aktivitas sebelum melaksanakan haji itu sendiri, terutama wukuf di Arafah. Nah, kira-kira pantangan atau larangan apa yang mestinya harus dijauhi oleh jamaah kita ketika telah melaksanakan tahallul awal? Karena ini problem yang menurut informasi juga sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Gimana menurut Pak Kiai? Iya, baik. Kita sudah memaklumi bahwa al-hajju salasatun. Bahwa cara mengerjakan haji itu ada 3. Al-awwal at-tamattu wa afdaluha. Dalam satu hadis dijelaskan seperti itu, bahwa ada haji tamattu, ada haji ifrad, dan ada haji qiran. Yeah. Haji tamattu artinya duluan dia mengerjakan umroh baru haji. Yeah. Kemudian kalau dia ifrad, duluan dia mengerjakan haji baru umroh. Sedangkan qiran adalah sekaligus dan bersamaan. Nah, tentu untuk qiran dan tamattu ini ada dam, tapi damnya bukan dam kesalahan. Yeah. Tapi damnya adalah dam ibadah atau disebut dengan dam nusuk. Nah, di dalam pengerjaan ibadah hajinya, terutama kepada mereka para jemaah yang mengerjakan haji secara tamattu, artinya begitu mereka selesai mengerjakan umroh, maka selesailah rangkaian ibadah umroh wajibnya sambil menunggu pelaksanaan datangnya musim haji. Yeah. Nah, ketika datang musim haji, mereka juga berniat kembali melalui pembimbingnya atau secara mandiri di mana mereka tinggal di hotel, kemudian diberangkatkan ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah, ketika sudah sampai di Mina, mereka kan melaksanakan pelontaran yang namanya melontar Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah. Tapi khusus di tanggal di hari pertama itu, ya, di tanggal 10 itu jamaah hanya melontar Jumratul Aqobah saja. Iya. Tidak melontar Ula dan Ustonya. Begitu selesai melontar Jumratul Aqobah, maka mereka semua kembali ke Mina, kembali ke pemondokan, ke tenda. Nah, untuk melaksanakan tahallul awal. Iya. Arti tahallul awal sudah dibolehkan melakukan perbuatan dari yang tadinya diharamkan dan dilarang ketika dalam keadaan berihram. Akan tetapi ada satu yang belum boleh mereka lakukan, yakni melaksanakan hubungan suami istri. Nah, ini yang penting ya Pak Kiai ya. Jadi tidak semua hal bisa dilakukan, tapi ada pantangan yang tidak boleh dilakukan sekalipun telah tahallul awal gitu Pak Kiai. Benar sekali Ustaz. Yaitu melakukan hubungan suami istri. Iya. Nah, ini. Kemudian satu lagi Pak Kiai, kalau kita melihat kadang misalnya ketika melempar jumroh, cara melempar yang ideal itu seperti apa untuk bisa menjadi pembelajaran bagi jamaah? Karena ada yang sekedar hanya sekedar melempar biasa tanpa mengenai, atau gimana cara melempar jumroh yang sesuai dengan syariat. Jadi ibadah haji ini kan merupakan simbolisasi atau monumental dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi melontar Jumratul Ula Aqobah ini ketika mengingat sejarah ketika Nabi Ibrahim yang diganggu oleh jin ifrit, syaitan, maka disuruh oleh malaikat Jibril untuk melontar. Nah, kondisi sekarang tidak mungkin seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan ketika pada masa Nabi Ibrahim itu dilakukan oleh kita sekarang, artinya bukan kita melontar batu ada setannya di batu itu, tidak. Tapi secara filosofis, hakikatnya kita membuang sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita. Itu nilai filosofisnya agar kita menjadi orang yang pemaaf,
orang yang tidak gampang marah, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka kesungguhan ketika melontar itu, ya melontar yang memang harus melontar. Ya, seperti dengan tangannya harus terbuka. Melontar diawali dengan niat, lantas melontar 7 buah batu, ya. Bismillah, Allahu Akbar, dilontar. Kemudian dipastikan lontaran yang sah ini adalah mengenai marmar dan masuk ke dalam lubang. Itu ya kata kuncinya, juga penting. Kemudian sah juga lontaran kalau walaupun dia tidak kena marmar, tapi masuk ke dalam lubang. Tapi lontaran itu tidak sah, harus diulang kalau seandainya mengenai marmar tapi keluar, tidak masuk ke dalam lubang. Nah, intinya dapat kita simpulkan bahwa melontar jumrah itu bagaimana kita bisa menghayati sekaligus membayangkan bagaimana Rasul sekaligus Nabi Ibrahim dulu ini ketika digoda oleh setan maka dilontar. Artinya kita berperang, bermusuh dengan setan. Makanya situasi sekarang ini kita melontar jumrah membuang sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Sebagai penutup, Pak Kiai. Ya, kira-kira apa harapan, masukan atau nasihat atau apapun istilahnya kepada para calon jamaah haji ke depan, kemudian juga para penyelenggara, termasuk tentu pemerintah. Kira-kira apa masukan? Nah, kalau saya melihat ini semacam segitiga ini, Ustaz. Ya. Segitiga ini terdiri dari jamaah haji, kemudian KBIHU selaku mitra pemerintah sebagai lembaga yang membolehkan yang melaksanakan bimbingan manasik dengan pemerintah sendiri. Nah, ketiganya ini harus bersinergi. Ya. Harus ada kepedulian pemerintah di dalam melakukan inovasi-inovasi setiap tahun. Nah, contohnya dari penyelenggaraan haji tahun ini dievaluasi apa yang kurang, apa yang kira-kira menjadi catatan untuk menjadi perbaikan perubahan di masa yang akan datang. Nah, artinya terus menggali sehingga mendapatkan pelayanan yang baik dan masyarakat terutama jamaahnya merasa puas dengan layanan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Alhamdulillah kita yakin dan percaya hampir 90% jamaah merasa puas menerima layanan daripada pemerintah di musim haji tahun 1443 Hijriah ini. Demikian juga KBIHU selaku penyelenggara bimbingan manasik juga harus bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, kantor urusan agama, sehingga tidak saling bergesekan, saling menunjukkan kelebihan masing-masing, tapi bersama-sama untuk menjadikan jemaah kita bersinergi dan jangan sampai egosentrisnya. Benar, yang itu ya. Jadi sasaran kita bagaimana jemaah ini bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Pak Kiai. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk para jamaah haji, baik yang sudah berhaji maupun nanti yang akan berhaji, termasuk juga penyelenggara haji itu sendiri ya Pak Kiai. Yang intinya adalah bahwa penyelenggara haji, baik itu KBIH maupun pemerintah, itu harus punya upaya untuk memberikan ilmu yang memadai tentang manasik haji, termasuk juga tentu memaksimalkan pelaksanaan ibadah haji itu. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam.